Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Baik. Untuk di pertemuan pada siang hari ini, karena ini jam terakhir, sudah mau pulang, ya. Sebelum kita pembelajaran, sebelumnya saya mau tanya, apa semua teman-temannya udah di kelas belum? Sudah semua ya? Sudah kembali semua dari tempat istirahat? Sudah, baik. Baik, untuk pemanasan supaya materi hari ini yang Bapak sampaikan bisa kalian resapi. Jadi begini, kalau kita belajar itu ada sedikit trik ya, supaya ketika jam pelajaran kita padat, supaya materi itu tetap bisa masuk. Biasa belajar untuk sebelum memulai pelajaran itu mengosongkan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya, ya. Jadi tenangkan diri dulu, jangan banyak mikir yang lain, ya. Biar materi yang saat ini itu bisa kita resapi dan tidak gampang stres dan mumet, gitu ya. Nah, untuk pelemasannya atau kita langsung saja ice breaking untuk menghilangkan bosen dan ngantuk karena ini udah menjelang mau jam pulang, udah jam terakhir. Mungkin saya minta bantuan salah satu dari teman kalian untuk memimpin ice breaking-nya, boleh? Bebas, siapa saja silahkan. Bisa maju ke depan? Atau saya tunjuk? Saya tunjuk? Apa ada yang mau sukarela? Saya matikan dulu. Ice breaking-nya di sini nanti kalian akan dipimpin teman kalian untuk mengikuti gerakannya, ya. Jadi nanti apa yang dicontohkan ada di video ini gerakannya kalian ikuti. Tapi sebelumnya saya minta semua boleh berdiri. Ikuti, pukul. Potong. Ikuti gerakannya, silakan. Pukul terus. Good. Oke, kita pindah. Pukul. Tarik. Tarik, terus. Terus. Terus, tarik sampai habis pisaunya. Oke. Selanjutnya putar. Boleh pakai tangan dua, nggak apa-apa, silakan. Bebas. Zoom, di zoom. Oke, selanjutnya pakai tangan dua. Bebas saja, nggak usah tegang. Biar silakan. Tepuk tangan. Oke. Kita ulang. Sekali lagi, boleh? Katakan hai. Lambaikan tangannya. Oke, gerakan kakinya. Jalan di tempat. Wah, lari kencang ya. Lebih kencang. Oke. Badannya, silakan. Oke, tangan perdananya. Cepat.
Cukup ya. Baik, terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Silakan. Mana? Udah tenang? Udah nyaman? Jangan tegang ya. Udah pegangan. Sudah. Baik, sekarang kita akan kembali ke materi. Baik anak-anak semua, tuh siang hari ini tadi di pembelajaran sebelumnya ada yang ingat tadi materinya apa? Tidak? Oh, iya. Baik, tadi materinya itu bagaimana menggunakan prompt pada mesin kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial. Nah, di kali ini kita akan belajar bagaimana sih konsep kecerdasan artifisial itu. Bagaimana sih mesin generator atau pembaca itu mampu menafsirkan atau mengartikan, menerjemahkan perintah-perintah yang diberikan. Gitu ya. Bagaimana sebuah robot hanya diberikan beberapa atau dua kata itu mampu menyusun teks sepanjang sesuai yang kita inginkan. Nah, itu sebelumnya yang sering menggunakan, ada yang pernah menggunakan contoh kecerdasan artifisial enggak di sini kalau buat tugas atau apa, atau ngedesain? Pernah enggak menggunakan aplikasinya? Canva, salah satunya Canva. Apalagi selain Canva yang ChatGPT, apalagi Microsoft. Wah, baik. Itu berapa contoh ya, dan masih banyak. Nah, untuk kali ini yang ingin saya perkenalkan ke kalian itu bagaimana kita memahami mesin generator dari sebuah kecerdasan artifisial itu mampu menerjemahkan visual atau gambar. Kalau pertemuan tadi sebelumnya itu teks ya dan suara. Nah, untuk kali ini di pertemuan hari ini yaitu tentang bagaimana kecerdasan artifisial atau KA itu mampu kita katakan menerjemahkan atau memahami sebuah gambar. Gitu ya. Nah, adapun tujuan pelajaran pada hari ini itu yang saya singgung di awal. Kalian akan nanti tujuannya pertama bagaimana kalian nanti mampu mendefinisikan konsep KA generatif itu sendiri. Kemudian mampu memahami atau menjelaskan kualitas data dalam KA itu. Kaitannya nanti apakah data yang kita inputkan itu adalah fakta atau hanya apa istilahnya hoax ya atau data palsu. Kemudian yang ketiga, bagaimana nanti kalian mampu menerapkan KA generatif pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalian mungkin belum terbayang atau belum pernah memikirkan ya, misal lampu, atau mungkin sudah ada yang menggunakan, contoh ya lampu. Sekarang lampu itu selain untuk menghidupkan dan mematikannya itu kalau menggunakan saklar atau stop kontak itu udah biasa kan. Nah, tapi ada juga beberapa lampu cerdas yang itu kita hanya menggunakan tepuk tangan atau kode tertentu itu bisa menghidupkannya atau bisa juga berubah warna. Nah, itu beberapa contoh bentuk penerapan kecerdasan artifisial dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalian pergi ke stasiun misal ya, kalau kita mau masuk ke stasiun itu situ ada namanya thermostat ya, biasa ditaruh di pintu masuk. Itu sekarang kalau kita sudah pernah sekali datang ke stasiun itu, maka data kita secara otomatis itu direkam tanpa harus kita daftar lagi. Jadi kita masuk saja
itu otomatis langsung, oh ini namanya si A, ini si B. Nah, itu contohnya dalam ilmu syariah. Mana lagi contohnya? Pintu masuk yang menggunakan tekanan berat. Jadi ketika kita injak, pintunya kebuka. Kita udah berada di posisi jarak tertentu, pintunya nutup sendiri. Nah, biasanya penggunanya kayak di bandara, itu stasiun yang sudah memang diberikan fasilitas kecerdasan artifisial. Nah, itu berapa contohnya. Kemudian yang keempat, nah ini yang paling penting. Bagaimana kalian nanti mampu menerapkan etika dalam penggunaan teknologi, khususnya kecerdasan artifisial. Kenapa? Karena KA itu secara umum informasi yang diberikan itu terkadang sifatnya bias. Ya, sumber-sumbernya itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan kalau kita sendiri belum memiliki literasi yang memadai. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengatasi keterbatasan literasi kita itu sehingga kita mampu menggunakan kecerdasan artifisial itu, khususnya beberapa aplikasi itu mampu kita kontrol tanpa harus kita menelan mentah. Wah, ini misal mau jawab matematika, diupload soalnya nanti keluar jawabannya. Rumusnya detail ditulis di situ. Tapi ketika disuruh jelaskan, bingung. Ya kan? Ada yang seperti itu di sini? Nyari jawaban menggunakan chat GPT, asal copy paste, udah enggak disuning, tidak diedit. Nah, itu namanya informasi bias. Nah, untuk mengatasi itu, nanti kita akan pelajari bagaimana trik kiatnya, ya, dengan bekal literasi yang minim, tetapi kita mampu menggunakan KA secara bijak. Nah, itu tujuan mengapa, salah satu tujuan utama mengapa coding dan KA ini diberikan atau dimasukkan ke dalam kurikulum kita. Tujuan utamanya adalah bagaimana anak-anak didik itu atau murid itu mampu menggunakan teknologi dengan etika. Ya, baik. Nah, yang terakhir adalah kita menganalisis konten deep. Dibaca apa nih? Yang kelima? Deep. Artinya apa? Deep fake. Artinya apa? Fake itu artinya apa? Palsu. Deep itu mendalam. Artinya apa? Kaitannya dengan pemahaman kita. Jadi supaya kita mampu menganalisis mana sih pengetahuan yang benar, yang sesuai dengan fakta, yang sesuai dengan ilmunya, dan mana sih itu hanya sebuah hoax, propaganda, provokasi. Karena sekarang itu, ya, tanpa kita sadari kita sedang berperang digital. Atau istilahnya orang pemerintah itu perang non militer sekarang itu. Semua kita ini sedang berperang sekarang. Lewat apa? Lewat sosial media. Kalian diberikan sebuah informasi, data yang di framing, ya, kemudian tanpa kita mencari tahu terlebih dahulu apakah ini informasi yang benar, data yang diberikan ini benar, apakah ada referensinya, ya, kadang-kadang kita tidak sengaja melakukan share sehingga kita ikut menjadi bagian orang yang menyebarkan data palsu atau hoax itu sendiri. Nah, itulah kenapa pentingnya kembali yang keempat itu kita perlu memiliki etika dan budi pekerti atau adab yang baik dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Jangan sampai nanti kalian yang menjadi budak mesin. Nah, harusnya mesin itu adalah menjadi pembantu kita. Jangan pernah kalian mengandalkan seutuhnya 100% menggunakan mesin, ya. Nanti saya akan contohkan. Kita coba apakah prompt atau dari mesin-mesin kecerdasan mampu menjawab semua pertanyaan kita, apa memiliki batasan, ya. Ini kita next saja. Jadi seharusnya kita breaking sekarang, tapi karena di jam terakhir makanya saya pindah, ya. Kita lanjut
materi berikutnya. Baik, yang pertama kecerdasan artifisial generatif dan implementasinya. KA atau artificial intelligence itu atau kecerdasan artifisial secara umum ya merupakan sebuah konsep luas tentang mesin yang bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti memahami bahasa, merencanakan, bermain catur dan lain sebagainya. Ya, perhatikan. Di sini ada kata mesin, mesin ya. Mesin, saya yakin kalian sudah tahu. Setiap mesin memiliki spesifikasi batasan ya. Contoh kamera HP kalian. Kalau kalian mengambil gambar menggunakan Android, kemudian bandingkan dengan iPhone, mana lebih bagus? iPhone. Ya kan? Tapi ketika Android itu memiliki spesifikasi yang sama dengan si iPhone, hasilnya bagaimana? Sama atau masih beda? Tetap sama. Berarti mesin itu memiliki batasan kemampuan. Ya, makanya seperti yang saya bilang tadi, bagaimana nanti kita menggunakan teknologi itu secara bijak. Nah, ini pentingnya kita memahami konsepnya terlebih dahulu. Perhatikan, yang perlu kalian garis bawahi, secerdas-cerdasnya artifisial itu, KA itu, dia masih memiliki batasan. Meskipun di sini dikatakan mampu memahami bahasa. Tetapi nanti kita buktikan, apa semua bahasa sudah dipahami? Belum kan? Ya, saya saja meskipun udah 2 tahun di sini ya belum mampu bahasa Jawa. Ya, apalagi nanti bahasanya yang kromo. Dan kalian pun yang asli orang Jawa saya yakin apa sudah semuanya bisa menggunakan bahasa Jawa kromo? Nah, kita yang manusia loh, apalagi ini sebuah mesin. Nah, itu perlu kalian tekankan dalam diri kalian bahwa mesin itu bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun canggihnya, dia tetap memiliki batasan. Sehingga apa? Jangan pernah mengandalkan mesin secara utuh. Ya, harus tetap kalian yang memimpinnya, kalian yang mengontrolnya. Gitu ya. Nah, adapun pembelajaran mesin atau mesin learning itu merupakan salah satu bagian dari cabang pendekatan di dalam KA yang mungkin mesin belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Artinya secara khusus, secara langsung. Itu artinya eksplisit. Jadi beberapa kecerdasan artifisial itu mampu memahami data yang kita berikan secara random, secara acak. Itu dia diberikan sebuah program yang mampu menyimpan. Nah, yang biasa ini disebut dengan history. Ya, history itu kalau bahasanya orang DKJ. Jadi dengan adanya history itu, mesin itu mampu merekam data dan mengolahnya. Tetapi yaitu tadi, karena ini mesin, dia tidak memiliki konsep tersendiri untuk memecahkan data itu secara baik. Dia hanya mampu menerjemahkan atau memproses data itu secara acak, random. Jadi kalau diberikan informasi jelek, ya hasilnya jelek. Diberikan informasi yang data yang bagus, ya bagus. Jadi tergantung inputannya. Ya. Itu ya. Paham? Baik, kita lanjut. Nah, apa sih perbedaan machine learning dan deep learning? Perhatikan, kalau machine learning tadi itu memahami data secara umum, ya, acak, sedangkan deep learning dia membutuhkan informasi yang lebih jelas, artinya secara khusus. Kalau yang machine learning tadi, kita misal buatkan saya sebuah gambar orang lagi makan, itu langsung bisa memprosesnya, tetapi hasilnya itu ambigu atau bias. Yang penting perintahnya, kalau diberikan perintah secara umum, dia pun akan memberikan hasil yang umum. Tetapi kalau yang deep learning,
kalian harus memberikan perintah ke prompt itu secara khusus. Artinya detail. Misal, buatkan saya desain sebuah baju, maka harus detail warnanya apa, bentuknya bagaimana, apa lengan panjang, apa pendek, ukurannya, kemudian aksesorisnya mau seperti apa, itu harus detail, harus komplit. Ya, nah itu namanya mesin KA yang sistem atau konsepnya menggunakan deep learning. Nah, mungkin beberapa contohnya seperti Chat DeepSeek, ya itu yang menggunakan konsep mesin yang deep learning. Kalau GPT itu dia menggunakan yang mesin learning, yang umum. Nah, sehingga GPT ini lebih umum. Sedangkan yang deep chat DeepSeek itu dia lebih khusus. Sehingga kalau kalian menggunakan itu perintahnya harus jelas. Jadi kalau nanti kalian coba-coba, kok ini nggak bisa ngasih jawaban, cuma loading aja, ya. Nah, seperti yang tadi, terkadang ada mesin KA itu yang kita harus memberikan perintah yang detail, dia baru bisa mengeksekusinya. Gitu ya. Nah, teknologi kecerdasan artificial generatif itu merupakan bagian dari teknologi KA yang berbasis pembelajaran mesin. Tepatnya sebagai bagian dari deep learning yang mampu menciptakan konten baru seperti teks, gambar, suara, atau video. Jadi maksudnya adalah pada dasarnya mesin KA itu ya atau aplikasi KA itu dia memiliki mesin tersendiri. Beda dengan komputer. Kalau komputer ya dalam sebuah komputer atau CPU itu di situ lengkap. Ya, mesin untuk sistem operasinya ada yang menghandle, kemudian untuk memorinya sudah ada. Jadi include dalam satu mesin. Sedangkan KA generatif itu dia terpisah ya dengan aplikasinya. Dia memiliki mesin tersendiri. Dia tidak tertanam langsung di komputernya, gitu. Again kita next ini. Nah, ini contoh pengimplementasikannya dalam memahami gambar. Jadi selain KA itu selain mampu menerjemahkan teks ya dan suara, dia juga mampu menerjemahkan gambar. Mana contohnya? Aplikasinya yaitu mungkin sering kalian menggunakan Google Lens. Misal kalian lihat sepatu temennya, baru ini sepatunya. Ditanya nggak mau jawab, beli di mana, harganya berapa, misalkan kepengen. Nah, dengan memanfaatkan Google Lens, kalian hanya tinggal jepret baju atau foto teman sepatu teman kalian itu, kalian upload, nanti harganya, spesifikasinya, tokonya yang jual di mana itu keluar. Ya, itu yang merupakan contoh pengimplementasian mesin KA yang berupa gambar. Misal seperti ini, kita inputkan, berikan masukan foto kucing, maka nanti keluarannya adalah informasi sebuah, oh ini adalah kucing. Lengkap nanti warnanya apa, jenisnya apa, seperti itu ya. Tergantung yang kita masukkan. Tetapi ketika yang kita inputkan itu adalah sebuah data yang baru, ya, maka dia akan membutuhkan waktu untuk memberikan informasi atau jawaban. Karena dia harus belajar dulu. Kadang-kadang bisa nyampe 2-3 hari, nanti kita ulangi lagi baru dia ada jawabannya. Nah, itu ya caranya belajar mesin itu. Tidak seperti kita. Hari ini kita kasih tahu, hari ini pun kita udah mengerti, udah memiliki memorinya, datanya itu. Beda dengan mesin, dia butuh waktu untuk memprosesnya. Atau sebaliknya, ya, kita berikan instruksi teks seperti ini. Ini adalah contoh mesin KA yang menggunakan konsep mesin learning, ya. Kita hanya berikan perintah gambarkan kucing berbulu merah sedang marah. Udah langsung diberikan hasil. Tetapi kalau yang menggunakan deep learning itu harus detail, ya. Kita harus selain memberikan warna,
kita harus menjelaskan di situ apakah dia betina, jantan, kemudian ukurannya seperti itu. Kemudian apalagi nanti ya tergantung spesifikasi atau informasi yang ingin kalian cari tahu seperti itu. Nah, sama juga kalau misalkan ingin belajar menggunakan KA, misal kalian mengalami kesusahan dalam membuat sebuah puisi atau pantun atau sebuah syair, ini bagi yang mau belajar di bahasa Indonesia misal, kalian bisa menggunakan bantuan dari KA sendiri. Tetapi ingat, tetap kalian harus melakukan penyuntingan. Jangan plak, di copy paste. Ya, itu tidak baik. Karena belum tentu data yang diberikan oleh KA itu adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, kita langsung ke faktor-faktor kualitas data atau faktor penentu kualitas datasetnya. Semakin akurat informasi yang atau perintah yang kalian berikan, maka hasilnya juga semakin mendekati kebenaran. Gitu ya. Termasuk dari kelengkapannya, konsistensinya, ya. Tetapi ketika data yang kalian berikan itu ambigu, tidak jelas, maka hasil keluaran dari KA itu sama juga ambigu. Bahkan dia tidak mampu memprosesnya, hanya mutar di tempat saja. Jadi faktor-faktornya yang mempengaruhi di sini ada keakuratan, kelengkapan, konsistensi, dan relevansinya. Baik, kita coba latihan ya sebagai bentuk asesmen untuk materi hari ini. Mungkin nanti ada yang mau mencoba maju ke depan ya. Tapi sebelumnya saya contohkan apa latihan di sini. Di sini kita akan mencoba menggunakan sebuah aplikasi KA yang bernama Quick Draw. Ya, Quick Draw. Di Quick Draw ini adalah nanti apapun yang kita gambar di situ dia akan langsung memberikan informasi. Oh, ini gambar apa? Ya, tergantung bagus apa enggaknya gambar. Tetapi jujur kalau saya itu enggak bisa menggambar. Ya, paling nanti saya mencontohkan persegi saja atau lingkaran. Kita coba latihan. Silahkan. Mungkin ada yang mau mencoba maju ke depan. Perwakilan satu laki, satu perempuan. Boleh. Silahkan angkat tangan. Ayo. Silakan. Ada yang mau mencoba? Atau saya tunjuk? Saya tunjuk ya. Saya hitung sampai 3. Kalau tidak ada yang mau angkat tangan, ya saya tunjuk. Untuk mencoba praktek ke depan. Ayo. Tidak ada? Yang laki ya, tadi yang perempuan. Yang masih yang paling belakang. Ayo maju ke depan. Tidak apa-apa. Oke, perhatikan. Oke, ini adalah papan ya. Misal, nanti di sini informasinya akan keluar ini gambar apa. Kita coba. I see line. Or street line. Jadi keluar secara langsung. Oh, ini kamu sedang membuat garis. Nah, garis apa tergantung kalian menggambarnya apa. Kalau semakin bagus yang kalian gambar, maka hasilnya pun informasi yang keluar itu juga tepat. Ya, silakan kamu bebas membuat apapun. Misal mau gambar apa, terserah. Apa imajinasi kita coba. Ya, ini kita coba memahami bagaimana sebuah mesin kecerdasan artifisial itu memahami sebuah teks. Seperti itu. Bagaimana dia belajar sih? Mesin itu belajarnya bagaimana sih? Apakah dia langsung dikasih database kayak kamus, terus di-save di sebuah memori tertentu, tinggal cari data keluar. Apakah beda ya? Jadi kalau mesin itu dia langsung belajar secara langsung dari pengalaman. Nah, secara kasar secara gamblang itu dia belajar dari pengalaman. Baik, kita coba waktunya 20 detik ya.
Bebas gambar apapun. Siap? Oke, silahkan. Bebas mau gambar apa? I see green bean. Or finger. Or paperclip. Artinya apa itu? Or flip Kamu flop. buat apa? I see peanut. Nah, jadi dia menerjemahkan berdasarkan bentuk. Dikatakan planet karena gambarnya mirip kan? Kacang. Tergantung kalian. Nanti mau buat gambar kelapa ya nanti diterjemahkan oh ini adalah kelapa. Nah, seperti itu. Mau coba lagi? Hah? Oke. Kita berikan aplaus temannya. Ada lagi silakan. Yang mau coba yang perempuan? Atau saya tunjuk lagi? Silakan maju ke depan, enggak apa-apa. Belajar. Masa kalah sama mesinnya? Ayo. Saya tunjuk mbaknya yang sini. Ini perintahnya apa? Menggambar ikan. Coba kita bisa enggak gambar ikan dulu? Silakan. Mulai. Gambar ikan kayak apa? Or ear. Or potato. Oh, I know. Oke, fish. Oke, tepat ya. Bener ya. Jadi gambarnya dia ikan. Ada lagi? Mau nyoba? Ada lagi? Ayo, silakan. Jangan takut, biar kalian ngerti menggunakan teknologi ya. Jangan takut. Ayo. Buatkan apa artinya ini? Truk. Wah, bikin gambar sketsa. Ini sketsa aja kok enggak. Cuma sketsa. Bikin truk. Bisa? Sketsanya aja. Mulai, siap? Oke, silakan. I see line. A toothbrush. Or Badannya mana? Badan truknya. Or pillow. Or tent. Or piano. Wah, jadi. Oke, udah jadi truknya. Luar biasa. Itu ya. Jadi seperti itu. Ketika kalian masih memberikan informasi yang umum, dia pun ngawur jawabnya. Tetapi kalau udah lengkap, kayak tadi truk, udah ada kepalanya, udah ada bodinya, kemudian dikasih roda, baru oh ya ini adalah truk. Nah, seperti itu. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Baik, udah ada. Saya ada tugas di akhir materi ini, ya. Tapi nanti kita bahas di pertemuan berikutnya karena jam juga sudah habis, tinggal sedikit. Untuk materi berikutnya adalah nanti kita akan belajar etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, nanti silahkan kalian buat kelompok di rumah, dikerjakan secara kelompok. Pertama soalnya bisa kalian foto boleh atau ditulis silahkan. Dan nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Bisa? Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, jadi kesimpulan hari ini, untuk pertemuan hari ini, pada dasarnya kecerdasan artifisial itu dibuat hanya untuk membantu, ya, membantu pekerjaan kita yang ketika pekerjaan itu adalah berat dan rumit, yang membutuhkan orang banyak. Itu ya. Yang kedua, kecerdasan artifisial, ingat sifat data yang diberikan itu masih umum, masih ambigu, ya, masih bias, sehingga dalam menggunakannya kalian harus memiliki literasi tersendiri. Jangan langsung menelan mentah data atau informasi yang diberikan, sehingga nanti secara tidak langsung kalian tanpa sadar kalian menjadi penyebar hoax, ya kan? Yang malah nanti gosipnya makin kenceng tanpa kalian sadari nanti. Karena karakter itu kan berasal dari kebiasaan atau aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus, diulangi, lama-lama itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan berubah menjadi karakter. Nah, kebiasaan yang jelek itu akan tentu menghasilkan karakter yang tidak baik.
Kemudian mesin KA itu dia belajar melalui dua cara. Yang pertama ada namanya machine learning. Dia belajar memahami data secara langsung, secara umum, ya, tanpa harus detail. Data yang diberikan dia langsung menyerap. Nah, kemudian yang kedua ada yang deep learning. Nah, ini yang lebih bagus. Kenapa? Karena dia akan menyerap informasi itu apabila data yang diberikan itu jelas, lengkap. Nah, maka biasakan menggunakan mesin yang konsep kerjanya itu adalah deep learning. Karena itu jauh lebih aman. Itu ya untuk kesimpulan hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.